Aku pertama kali datang ke desa itu karena kerja. Proyek bangunan kecil, posisinya di pinggiran kabupaten, jauh dari kota. Sinyal susah, lampu jalan jarang, dan kalau malam, sunyinya bukan sunyi biasa. Sunyi yang bikin telinga berdenging. Aku ngontrak di rumah Pak Wiryo, rumah kayu tua tapi bersih. Istrinya ramah tapi pendiam. Anak-anaknya jarang kelihatan. Malam pertama sebelum tidur, Pak Wiryo bilang satu hal yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Mas, apapun yang Mas dengar nanti malam, jangan keluar kamar kalau sudah lewat jam 12. Nada suaranya serius, bukan bercanda. Aku ketawa kecil waktu itu. Kupikir cuma adat desa atau cerita buat nakut-nakutin pendatang. Tapi lalu istrinya ikut bicara, lirih. Kalau bisa, pintu kamar dikunci, lampu dimatikan. Seisi rumah langsung hening. Malam-malam pertama berjalan normal. Jam 11 lewat, desa sudah mati. Lampu rumah satu persatu padam. Jam 12 tepat terdengar kentongan dipukul 3 kali dari arah balai desa. Tok, tok, tok. Setelah itu sunyi total. Tak ada motor, tak ada suara anjing, bahkan jangkrik seperti menghilang. Aku heran, desa lain biasanya masih ada suara apapun, tapi di sini seolah semua makhluk hidup sepakat berhenti bernafas. Malam ketiga, aku terbangun jam 12:30. Entah kenapa badanku dingin, keringat dingin mengalir. Lalu aku dengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, dari ujung jalan. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Aku menahan nafas. Kupikir cuma orang ronda. Tapi langkah itu tidak pergi. Diam, lama, sangat lama. Baru setelah beberapa menit, suara itu menjauh. Besok paginya aku tanya Pak Wiryo, "Pak, semalam ada ronda ya?" Pak Wiryo menatapku lama, lalu menggeleng pelan. "Mas nggak keluar kamar kan?" Aku menggeleng. Wajahnya terlihat lega. Malam kelima, rasa penasaran mengalahkan takut. Jam 12 lewat 10 menit, kentongan berbunyi seperti biasa. Aku sengaja tidak mematikan lampu kamar. Jam 12 lewat 30, suara langkah itu datang lagi. Kali ini, lebih dari satu. Seperti banyak orang berjalan tanpa alas kaki. Aku menempelkan telinga ke pintu. Jantungku hampir copot. Lalu, ada suara dipanggil. "Mas." Pelan, sangat pelan. Suara laki-laki tua. "Mas, buka pintunya." Suaranya dekat, tepat di depan kamar. Tanganku gemetar. Aku mundur satu langkah. Suara itu berubah. "Mas, ini aku." Nada suaranya aneh. Seperti mencoba menirukan suara orang yang kukenal, tapi salah intonasi. Aku tak tahan. Perlahan aku membuka pintu kamar. Sedikit saja. Lorong rumah gelap. Tapi di ujung lorong, ada seseorang berdiri membelakangiku. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Dan yang paling membuatku kaku, kakinya terbalik. Tumit di depan, jari di belakang. Aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Dari luar, terdengar ketukan keras. Duk, duk, duk. "Salah kamar." Suara itu berubah kasar. "Ini salah kamar." Ketukan berhenti tiba-tiba. Sunyi lagi. Besoknya aku demam. Pak Wiryo memanggil Pak Lurah dan seorang kakek tua yang katanya sesepuh desa. Aku menceritakan semuanya. Sesepuh itu menarik napas panjang. "Mas melanggar larangan." Aku minta penjelasan. Akhirnya mereka bercerita. Dulu, puluhan tahun lalu, desa ini pernah mengalami kejadian mengerikan. Satu keluarga dibantai. Mayatnya ditemukan dengan posisi tubuh aneh, kaki terbalik. Sejak itu, setiap malam lewat jam 12, mereka berkeliaran.
Awalnya makhluk itu masuk ke rumah warga. Banyak yang hilang, banyak yang ditemukan meninggal keesokan paginya di kamar orang lain. Akhirnya warga sepakat membuat aturan. Bukan supaya warga selamat, kata Pak Lurah pelan, tapi supaya mereka nggak salah ambil orang. Aku bingung. Sesepuh itu menatapku tajam. Makhluk itu tidak boleh masuk kamar. Tapi kalau manusia keluar kamar, mereka mengira itu salah satu dari mereka. Malam itu aku dikurung di kamar. Pintu digaris dengan kapur. Doa dibacakan. Jam 12 malam, kentongan berbunyi. Jam 12:05, aku mendengar langkah kaki berhenti tepat di depan pintu kamarku. Tapi kali ini tidak mengetuk. Aku mendengar suara lain. Suara pintu rumah dibuka. Lalu suara langkah masuk ke kamar Pak Wiryo. Teriakan tertahan. Lalu sunyi. Pagi harinya Pak Wiryo ditemukan meninggal di kamarnya. Posisi tubuhnya, kaki terbalik. Istrinya menangis histeris. Sesepuh desa hanya berkata satu kalimat padaku. Mas selamat karena Mas tetap di kamar. Aku langsung pergi dari desa itu hari itu juga. Beberapa bulan kemudian, aku bermimpi. Aku berada di lorong rumah kayu itu. Di depan pintu kamarku, ada seseorang berdiri membelakangiku. Ia menoleh pelan. Wajahnya, wajahku sendiri. Dan ia berkata, "Sekarang giliranmu keluar kamar." Aku terbangun dengan nafas terengah. Jam di ponselku menunjukkan 00:12. Dan dari luar kamar apartemenku di kota, aku mendengar suara langkah kaki berhenti. Tepat di depan pintu. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi tidur dengan pintu terbuka. Kemanapun aku pindah, ke kota manapun aku tinggal, satu kebiasaan itu selalu kubawa. Jam 12 malam, aku akan memastikan pintu terkunci, lampu dimatikan, dan aku tidak pernah menoleh meskipun aku mendengar namaku dipanggil dari luar. Karena aku tahu sekarang, tidak semua yang mengetuk pintu itu manusia. Dan kadang, yang paling berbahaya bukan mereka yang berkeliaran di luar kamar, tapi rasa penasaran yang memaksa kita keluar di saat seharusnya kita diam. Cerita ini aku bagikan bukan untuk menakuti, tapi sebagai pengingat. Jika di tempat kalian ada larangan yang terdengar aneh, jangan langsung menyepelekan. Bisa jadi, larangan itu dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Terima kasih sudah menemani Up dan Story sampai akhir cerita. Kalau kalian suka kisah urban legend seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian. Tulis di kolom komentar, pernahkah kalian mendengar larangan serupa di daerah kalian? Saya pamit, dan ingat, kalau sudah lewat jam 12 malam, lebih baik tetap di kamar. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya.